Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arul Megaswara, Gista Aninda Putri, Ika Yuni Aryani, Nia Nurlailiyah, dan Sinta Aryana Oktaviani. Pada video kali ini kami akan memaparkan tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadian. Pernahkah kamu mendengar semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani? Apa arti semboyan tersebut? Semboyan tersebut dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dan hingga kini masih digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa peserta didik adalah individu yang perlu diarahkan dan diberi pengetahuan oleh pendidik. Saya juga berpikir bahwa pembelajaran di kelas harus berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, dengan siswa lebih pasif dalam proses pembelajaran. Konsep semboyan 3 ing menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia, memandang pengajaran sebagai bagian integral dari pendidikan. Baginya, pendidikan harus memerdekakan anak-anak dengan memberi tuntunan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikut kami tampilkan mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, ing sisor suyuda. Konsep ini merujuk pada 3 prinsip dasar dalam kepemimpinan Indonesia. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik dalam sikap dan perilaku. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Seorang pendidik harus mampu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk berkembang. Yang ketiga, ing sisor suyuda, di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan diantaranya menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam merujuk pada sifat dasar, potensi, atau karakteristik bawaan yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Ini termasuk bakat, minat, kemampuan, serta kondisi fisik dan psikologis yang unik pada setiap anak. Penerapan dalam pendidikan yang pertama yaitu pengakuan individualitas, di mana setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mengenali dan menghargai perbedaan potensi tersebut. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu penciptaan lingkungan belajar yang nyaman. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman yang terus berubah.
Pendidikan harus mampu mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Contoh penerapan dalam pendidikan yang pertama, relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan perkembangan zaman. Pengembangan keterampilan abad 21 dan penguasaan teknologi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan fondasi utama dalam pendidikan. Beliau memandang budi pekerti sebagai keseluruhan kepribadian manusia yang mencakup aspek berpikir, bertindak, dan merasakan. Budi pekerti tidak hanya sekedar pengetahuan, namun lebih kepada kekuatan batin yang menggerakkan seseorang untuk berbuat baik. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk membentuk individu yang berkarakter, mandiri, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pembentukan budi pekerti melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan karakter. Sementara keluarga dan masyarakat memberikan contoh dan dukungan yang penting. Singkatnya, budi pekerti adalah kunci untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis. Selanjutnya adalah sistem Among. Sistem Among yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara merupakan pendekatan pendidikan yang fokus pada pertumbuhan holistik peserta didik. Konsep ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan menekankan pentingnya pengembangan potensi individu, karakter, serta kesiapan untuk hidup bermasyarakat. Guru dalam sistem Among berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teman bagi siswa. Prinsip-prinsip utama sistem Among meliputi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, yang menekankan pentingnya guru sebagai contoh, pembangkit semangat, dan pendukung siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan menghargai perbedaan individu. Sistem Among bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, kami akan putarkan contoh implementasi pembelajaran di kelas dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam video ini berisi tentang cuplikan video pembelajaran di kelas yang mencerminkan dasar pemikiran pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Harmisi Mahmora, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Swasta FKBN Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya akan menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan adu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi
salah atau kami dari kelas 12 A2 akan memulai tim pembuatan. Let's go. Dan ku tebak dirimu tak ada kata aku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tahu pasti bisa. Demikian tadi telah kami sampaikan mengenai pemikiran dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dan pengimplementasiannya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencetak manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti luhur dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Dia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur.